Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dalam program Gemar Online GSCA Peniel dan GSCA Anugerah Kemendung. Renungan Gemar pagi ini terambil dalam Ibrani 4 ayat 1. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita merenungkan firman Allah pagi ini. Kalau menurut saya sangat istimewa, biarlah ini menjadi peringatan untuk kita. Biarlah pagi ini menjadikan Gemar pagi ini menjadi perenungan kita. Mari kita baca dalam Ibrani 4 ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengar. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang padanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti yang dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian pada suatu hari lain. Jadi masih tersedia satu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah, saya ulangi, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Firman hari ini mengingatkan kita untuk tidak
meremehkan peringatan Tuhan, untuk tidak meremehkan firman Allah yang telah kita dengar. Biarlah apa yang telah kita dengar, firman Allah yang sering kita dengar, bertumbuh dalam diri kita dan berbuah, menghasilkan buah yang manis, yang indah. Tentu kita semua dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita tidak mau pengiringan kita akan Tuhan menjadi sia-sia. Di sini Tuhan memberikan contoh seperti bangsa Israel yang angkatan pertamanya tidak berhasil masuk ke dalam tanah perjanjian. Begitu juga Tuhan peringatkan kita. Apa yang telah kita dengar, firman Tuhan yang telah sampai ke telinga kita, Tuhan menuntut, Tuhan meminta buah dari apa yang sudah kita dengar. Tidak mudah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mengakui, memohon, Tuhan, bukakan mata rohani kami, sehingga kami bisa melihat, sehingga kami bisa mengoreksi diri kami sendiri. Apa yang Kau kehendaki dari kehidupan kami, supaya kami jangan menjadi sia-sia. Pengiringan kami akan Engkau, setiap yang kami lakukan, pengorbanan waktu, mungkin pengorbanan tenaga, mungkin pengorbanan materi, tidak menjadi sia-sia, dan kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita, dan kita bisa masuk dalam perhentian kekal di surga bersama Bapa kita, bersama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyediakan tempat untuk kita. Kita minta Tuhan, bukakan mata rohaniku untuk bisa melihat dan bisa mengerti apa yang harus kami lakukan atas setiap firman yang sudah kita dengar. Teguran hari ini keras, dan firman ini seperti pedang bermata dua. Saya juga mohon Tuhan, ajar aku bisa melihat apa yang tidak berkenan dalam kehidupanku. Mari kita bersama-sama, terutama pengerja, lebih luas lagi seluruh umat jemaat Tuhan yang di Peniel maupun Kemendung. Mari kita bersama-sama merendahkan hati kita, memperbaiki kehidupan kita, supaya kita bisa berbuah lebih lebat, berbuah lebih manis, dan buah itu bisa dinikmati Tuhan dan sekeliling kita. Dan juga saya ajak Bapak Ibu untuk membaca dalam renungan pembacaan rutin kita hari ini yang ada di Amsal 28 ayat 13. Firman hari ini sangat lengkap, dan saya mendapatkan poin yang hampir sama. Coba kita baca dalam Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Siapa yang tidak mau disayangi Tuhan? Pasti kita semua mau. Pasti semua mendambakan hal itu. Biarlah sama-sama firman pagi ini
menjadi perenungan kita. Seperti Amsal bilang, meninggalkan segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mohon Tuhan bukakan mata rohani kita untuk bisa melihat hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, dan kita meninggalkannya dan memulai langkah yang baru supaya kita bisa bersama-sama Bapa masuk dalam perhentian kekal di sorga. Terima kasih. Mari kita mengawali kegiatan hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa. Tuhan, kami tidak mampu jika kami berusaha dengan usaha kami. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mengakui dengan lidah dan hati kami banyak sekali kekurangan, kelemahan yang Tuhan mungkin menyakiti hati-Mu. Bantu kami Tuhan untuk dapat melihat dan memperbaiki. Bantu kami Roh Kudus sehingga kami bisa memulai langkah kami yang baru dan memperbaikinya. Roh Kudus mampukan kami. Roh Kudus bukakan mata hati kami. Biarlah firman hari ini Tuhan menjadikan rema sepanjang langkah hidup kami, untuk mengingat selalu hal-hal yang boleh kami perbaiki dan melangkah menjadikan manusia yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kegiatan pagi, siang, hingga malam nanti hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.